Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita Kaltara TV ya membuat sebuah program baru ya, khusus untuk Ramadan ini, dan semoga kita bisa lanjut di bulan-bulan berikutnya. Amin insyaallah. Ya, karena ini bentuk syiar juga. Ini adalah sebuah program dari Kaltara TV di bulan Ramadan ini yang berisi tentang kita bertanya jawab tentang masalah-masalah keagamaan. Pertanyaan bisa diajukan ke Kaltara TV atau nanti akan dibuka melalui akun Instagram Info TJS. Bersama kita telah hadir Ustadz Ahmad Al-Jufri. Oke, siap Bang Segaf. Beliau merupakan pengurus atau pengajar dari pesantren Al-Khairat Tanjung Selor. Benar? Benar. Alhamdulillah. Beliau ini juga merupakan lulusan dari Al-Ahqaf Universitas Al-Ahqaf dari Yaman. Tarim Yaman. Oke. Jadi mungkin kalau dari segi keilmuan, insya Allah bisa menjawab semua yang akan ditanyakan oleh masyarakat Tanjung Selor ini. Insya Allah. Karena sampai sejauh ini sudah ada beberapa pertanyaan yang tampil yang diajukan ke akun Instagram Info TJS. Insya Allah, amin. Kalau saya bisa jawab Bang, saya bakal jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang saya nggak bakal bisa jawab. Imam Malik Bang, seorang ulama gede, mujtahid, gurunya Imam Syafi'i. Beliau tuh Bang, sampai ngarang kitab Muwatta. Yang pertama kali ngumpul hadis dalam sebuah kitab dengan sanadnya itu Imam Malik Bang. Ditanya lebih dari 30 lebih pertanyaan, itu yang dijawab cuma sekitar 7 atau sedikit, nggak banyak Bang. Sisanya beliau jawab wallahu alam. Tidak tahu. Nah, itu penyakit orang kita. Setiap kali ditanya, tahu nggak tahu, asal jawab kadang-kadang. Hantam saja. Benar. Padahal tidak ada dasar keilmuannya. Benar. Yang menyebabkan kita sebuah pertanyaan menjadi ngawur jadinya jawabannya. Nah, itu yang kita hindari. Jadi menjawab aku tidak tahu itu enggak masalah sebenarnya ya. Bukan aib Bang. Bukan itu bukan bego ya. Bahkan ulama bilang wallahu alam itu nisful ilm. Menjawab Allah saya nggak tahu, Allah yang lebih tahu, wallahu alam itu setengah daripada ilmu. Nah, itu yang harus kita pikirkan baik-baik ya. Karena semua jawaban kita itu ada pertanggungjawabannya. Benar banget Bang. Iya kan? Benar banget. Itu yang orang kadang-kadang suka nggak sadar. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak tahu, jawab saja. Ya kan? Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, tanpa tahu kebenaran, langsung mengasih pendapat. Itu yang harusnya kita hindari. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bib. Yang kita mulai dari yang dulu ya. Dari Meitusadi 05. Oke. Jadi dia ini bertanya tentang sholat tahajud. Siap. Saya bacakan ya. Sholat tahajud masuk waktu subuh. Apakah sah sholat tahajudnya? Yang namanya tahajud tuh Bang, namanya qiyamul lail, bangun malam. Kalau subuh itu Bang udah nggak malam lagi, sudah pagi. Maka masuk waktu subuh itu dengan terbitnya fajar shodiq. Nah. Tapi Bang, satu, kalau dia mau mengqadha witir itu bisa. Bisa mengqadha witir sebelum sholat subuh. Bisa ada mengqadha witir. Tapi kalau sholat tahajudnya sendiri nggak bisa Bang, udah habis waktu. Nah, kalau secara ketentuan sholat tahajud tuh dari jam kira-kira dari kapan sampai kapan yang mulainya? Kalau mulai jam 12 gimana? Itu masuk sholat tahajud apa enggak? Ini menarik Bang. Tahajud itu kalau dalam mazhab Syafi'i Bang, itu dimulai ketika kita bangun tidur waktu malam. Ketika bangun tidur di waktu malam. Itu baru dinamakan namanya sholat tahajud. Kalau belum tidur itu nggak dinamakan tahajud kalau dalam mazhab Syafi'i. Cuma nih Bang, buat anak-anak muda kita yang mungkin nggak bisa tidur malam, insomnia gitu karena kebanyakan minum kopi, itu pakai mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan bahwa tahajud itu nggak disyaratkan untuk tidur dulu. Ya, ini kan ada juga yang seperti yang dibilang tadi kan. Kebetulan mungkin gadang lagi kerja gitu kan. Iya, begadang. Habis itu tiba-tiba mau sholat tahajud, boleh apa enggak gitu nah. Betul. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanafi boleh. Namanya tahajud bisa. Namanya tahajud, tapi kalau menurut
Imam Syafi'i Nah, yang namanya tahajud itu setelah bangun. oke benar. Tapi satu bang, dalam mazhab Syafi'i bukan berarti kita nggak usah sholat. Tapi sholat aja. Sholat apa? Sholat witir. Bahkan sholat witir tuh bang, dalam mazhab Syafi'i itu urutannya lebih afdol dari tahajud. Makanya di tempat saya belajar nih bang, di tempat saya belajar di Tarim, masyarakatnya yang sangat Islami, ulama-ulamanya itu mereka tuh biasanya sholat witirnya itu 3 rakaat dulu atau 4 rakaat setelah selesai isya. Kemudian mereka istirahat, kemudian mereka tahajud, kemudian mereka sempurnakan witir sampai Subuh. 11. Oh, sampai 11. Sampai 11 rakaat. Nah, tapi sebelum itu mereka tuh melaksanakan tahajud. Jadi kayak gini yang ingin saya sampaikan bang, jangan sampai tahajud kita lebih banyak daripada witir. Oke. Itu ya. Karena witir itu lebih afdol. Witir lebih afdol daripada sholat tahajud. Daripada sholat tahajud, benar. Oke. Jadi begitu ya. Buat Meitu Sadi 05, jawaban dari Ustadz tadi yang sholat tahajud masuk waktu subuh. Apakah sah sholat tahajudnya? Menurut ketentuan tidak sah. Tidak sah karena sesuai namanya sholat tahajud adalah sholat malam. Betul. Ya. Oke, yang berikutnya nih. Ada Fatim Al-Idrus. Hukum sikat gigi saat berpuasa. Gimana? Hukum sikat gigi saat berpuasa, dari sah atau enggak dulu kita katakan dia tidak dapat membatalkan puasa bang, dengan catatan. Tidak membatalkan puasa dengan catatan. Satu, odol itu enggak ketelan. Oke. Yang kedua, odol yang nyampur dengan liur juga enggak ketelan. Dengan 2 syarat itu terpenuhi, sikat gigi di Ramadan tidak dapat membatalkan puasa. Tapi jika sikat giginya tuh bang, kita sikat gigi setelah masuk waktu zuhur, itu hukumnya makruh. Setelah zuhur, Iya. hukumnya menjadi makruh. Setelah salat zuhur hukumnya makruh karena dalam mazhab Syafi'i itu siwak dan juga yang seperti sama siwak itu sikat gigi. Menggunakan sikat gigi setelah tergelincir matahari, artinya ketika masuk waktu zuhur itu hukumnya makruh. Karena tadi si odol ini ya atau pasta gigi ini memang memiliki rasa ya. Iya, memiliki rasa. Itu yang paling membuat sifatnya harus hati-hati. Harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati karena yang namanya memasukkan sesuatu yang berasa itu dianggap mungkin bisa membatalkan puasa kalau salah-salah. Tapi satu lagi bang, satu lagi ketika misalnya odolnya itu sudah misalnya mulut sudah kita bersih, udah kita kumur-kumur, udah bersih, cuma ada rasa-rasa kan biasa tuh bang, sering. Nah kalau itu tidak membahayakan atau tidak dapat membatalkan puasa. Tapi kalau liur yang bercampur dengan odolnya itu sendiri atau yang busa-busanya itu sendiri, busa-busanya nyampur ke mulut masuk itu batal. Oke. Cuma kadang-kadang kan ada beberapa pasta gigi tuh kan kuat rasanya bang. Nah, itu nggak disyaratin tuh bang, harus ilangin rasa dikuat berkali-kali atau pakai campur apa aja sampai kumur kuat-kuat, enggak. Yang penting odolnya sudah nggak ada rasa-rasanya, itu tidak dapat membatalkan puasa. Artinya liur kita yang bercampur dengan rasa bang, bukan dengan sisa odol atau dengan busa odol tadi yang nyampur sama liur nggak ketelan. jadi tadi ya hukum sikat gigi saat berpuasa pada dasarnya tidak membatalkan puasa, tapi dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Dengan kehati-hatian. Oke, berikutnya nih. Ini ada pertanyaan bang dari Abang Dai. Membayar fidyah puasa, apakah bisa dalam bulan puasa atau setelah puasa? Maksudnya ini fidyah karena nifas atau pasca melahirkan. Nifas itu bang, ketika orang nggak puasa disebabkan dia keluar nifas ketika di bulan Ramadan, dia nggak wajib bayar fidyah bang. Dia cuma qadha puasa. Untuk yang nifas ya? Nifas itu. Tapi dengan catatan bang. Dengan catatan lagi bang. Dia tidak mengganti itu ketika telah masuk Ramadan lagi.
Ketika dia dalam 1 tahun itu diberi kesempatan tuh bang buat qadha. Kemudian masuk Ramadan dia belum qadha. Kemudian bulan Syawal dia mau qadha, dia mengqadhanya harus dengan fidyah. Qadha puasa dan dengan fidyah. Nah, buat orang-orang yang seperti itu bang, ulama mengatakan, yang saya ingat itu apa yang Imam Nawawi katakan di Minhaj Thalibin, yatakarrar bitakarruris sinin. Jadi 1 tahun dia belum bayar, kemudian masuk lagi tahun, masuk lagi Ramadan, 1 fidyah, 1 mud fidyah. Kemudian belum dibayar lagi, masuk lagi Ramadan, jadi 2 mud fidyah, 1 puasa. 3 masuk tahun ketiga belum bayar, 3 mud fidyah untuk 1 puasa, begitu seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya hukum Islam ini sebenarnya bukan cuman hitam dan putih A, B begitu ya. Iya, banyak cabang-cabang lagi ya. Maksudnya gini, tidak mesti, orang kan banyak berpikir gini, masyarakat kita kebanyakan ya, kalau sudah A. Padahal sebenarnya mungkin, ini tidak semua ya, tidak semua. Mungkin ada beberapa hal mungkin bisa saja begini. Ya kan, itu yang mungkin orang banyak gak sadar sebenarnya ya. Dan satu lagi bang, banyak perbedaan pendapat antar ulama. Nah itu yang kadang-kadang orang susah nerima perbedaan ya kadang-kadang ya. Itu dia bang. Jadi misalnya ketika dia nggak bisa mengamalkan, kita nih mazhab Syafi'i kan bang. Banyakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ketika kita nggak bisa mengamalkan pendapat terkuat mazhab Syafi'i, kita pakai pendapat yang nggak terlalu kuat. Nah, itu bisa bang. Bahkan kita juga bisa bang pakai pendapat mazhab lain. Kita bisa pakai pendapat mazhab Abu Hanifah. Kita bisa pakai pendapat mazhab Malik. Tapi dengan catatan bang. Dengan catatan kita harus mengetahui semua ketentuan hukum, semua syarat dan rukun-rukunnya. Karena para imam itu mengeluarkan sebuah fatwa itu tidak seenaknya juga ya. Benar. Jadi siapapun yang mengeluarkan itu pasti ada dasarnya semua. Betul. Ya kan? Kan kita ini itu kadang-kadang tidak tahu bahwa di dunia Islam itu banyak terdapat perbedaan mazhab. Betul. Ya kan? Dan di Indonesia memang kebanyakan kita Syafi'i gitu ya. Betul. Oke, lanjut ini. Ini ada pertanyaan dari tapi mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, sedikit ya, silakan. Sedikit saya mau tambahkan. Ketika saya mengatakan kita bisa berpindah mazhab Abu Hanifah, Malik itu betul. Karena tidak ada kewajiban kita untuk fokus kepada mazhab Syafi'i. Cuma yang repot itu bang ketentuan syaratnya. Jadi membuat kita itu di mazhab Syafi'i, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i itu banyak banget bang. Pendapat dalam mazhab Syafi'i banyak, satu masalah bisa bermacam-macam pendapat. Imam Nawawi aja kitab Majmu'nya aja berjilid-jilid bang. Iya ya. Punya kitab Rawdah Thalibin berjilid-jilid. Kalau satu hukum, satu masalah, satu hukumnya nggak sampai segitunya bang. Banyaknya gara-gara apa? Perbedaan pendapat tadi, dalilnya, dan didiskusikan dalilnya sama Imam Nawawi. Itu dia, orang banyak kan gini, itu yang sudah aku bilang tadi, banyak orang nggak tahu gitu. Makanya kita tuh harus sering mensosialisasikan bahwa ini loh banyak pendapat-pendapat, ya kan? Di antara untuk satu ketentuan saja itu bisa berbagai macam pendapat. Yang penting kita jangan sampai kita saling menyalahkan gitu ya. Betul. Saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Itu yang paling utama. Satu lagi bang, satu lagi saya tambahkan, tarkul adawah itu hukum alam bang. Meninggalkan sebuah kebiasaan itu dapat menjadikan permusuhan. Misalnya, contoh satu, kita terbiasa dengan sebuah hukum di Tanjung Selor, pakai mazhab Syafi'i. Kemudian kita datang dengan pendapat lain, kita bisa dimusuhin orang bang. Kenapa? Sudah terbiasa dengan satu pendapat, ya kita berusaha fleksibel dong bang. Kita juga harus ngikutin ketentuan masyarakat, ketentuan hukum yang ada. Ini dilakukan oleh Wali Songo juga ya. Ya kan, tidak. Gimana tuh bang? Tidak kaku dengan sesuatu. Yang penting selama tidak melanggar ketentuan. Iya betul. Kalau kulihat ya yang Wali Songo ya, selama tidak melanggar ketentuan Islam. Iya benar. Ya silahkan aja alkulturasi dengan budaya lokal gitu lah. Boleh. Selama tidak bertentangan betul dengan banget. budaya Islam, dengan hukum Islam. Bener banget. Ya Bahkan ada cerita dikit nih bang. Imam Syafi'i itu mazhabnya dalam sholat subuh itu sunnah kunut bang.
Oke. Tapi ketika beliau ziarah ke Imam Abu Hanifah, beliau diminta untuk imam, beliau nggak. Loh, kok bisa Imam? Anda mengatakan bahwa Anda itu sunnah untuk kunut, sholat sunat subuh. Tapi kenapa Anda di sini Anda nggak kunut? Apa Imam Syafi'i katakan bang? Ta'aduban ma'a sahib hadad, dari beradab terhadap Imam Abu Hanifah. Karena dia di situ berada di mayoritas pengikut pendapat mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak keras-kerasan bang. Enggak, gua punya pendapat, gua harus pakai di sini. Saya harus gunakan di sini. Nah, dari kitanya juga bang, memang ada perbedaan pendapat. Tapi kita harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisi. Harus juga menghormati ketentuan atau budaya yang sudah berlaku di masyarakat. Seperti itu. Ya benar. Oke, ini terakhir nih untuk episode ini. Oke. Ini dari ID garis bawah tim. Ustadz, mau nanya, kalau kita sahur dan imsaknya ikut Aceh, terus buka puasanya ikut azan maghrib Papua, boleh enggak? Boleh aja bang. Boleh. Kalau ada sahurnya di Aceh, kemudian habis itu dia terbang, kemudian sampai di sana buka puasa di Papua, boleh nggak? Boleh seharusnya. Boleh dong. Kenapa enggak ya kan? Ada pesawat sekarang dia sahur, kemudian jadwal penerbangannya jam 6. Dia pergi ke Papua, sampai di Papua, sholat asar di Papua, nunggu buka di Papua, azan maghrib, boleh nggak? Boleh. Oh, udah selesai. Yang nggak boleh itu kalau posisi dia di Tanjung Selong. Itu dia yang jadi problem bang. Sekalian aja nanti sholat subuhnya di Mekah. Iya kan? Ikut pakai waktu Mekah. Iya kan? Yang nggak boleh adalah ketika orangnya posisi di Tanjung Selong. Iya bener. Posisinya di mana dulu? Kalau posisinya ada Tanjung Selor ya nggak boleh dong. Ikut pakai waktu Aceh, kemudian buka puasanya pakai waktu Papua. Pakai Papua. Sekalian aja kenapa nggak pakai waktu Yaman, lebih cepat 5 jam bang, nanggung sejam doang. Iya kan bang? Iya. Ikut Argentina. Argentina kan cuman 11 jam nih puasanya. Iya. Lebih cepat lagi. Iya kan? Atau kalau mau ada tantangan, ikut Islandia. Gimana tuh bang? 21 jam. Nah. 20 jam. Nggak bakal mau deh bang. Ini aja mau diakalinya Ya, kan. makanya. Tapi kalau menurut ketentuan, apabila waktu sahur, imsak, ya, waktu subuh dia di Aceh, lalu dia ikut buka di Papua, itu boleh ya, selama dia memang posisinya berada di tempat itu. Berada di Aceh. Ya. Ketika berada di Aceh, ikut daerah Aceh, ya ikut waktu buka puasa atau waktu sahurnya Aceh. Kalau di Papua ikut buka puasa sahurnya Papua. Jangan mau diakalin. Oke lah. Oke bang. Terima kasih Ustadz. Mungkin nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lagi di episode mendatang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.